warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bayu, Bapak Sari yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Ustadz Solehuddin, sekaligus beliau juga pengasuh Pondok Nur Hidayah Surasawu Genteng. Yang kami hormati rekan-rekan senal staf, karyawan dan karyawati PT Alex Jaya. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di Masjid Baitul Mustaqim PT Alex Jaya. Dan sekaligus tadi kita sudah dimulai dengan sholat subuh berjamaah, dan nanti insya Allah kita juga akan lanjutkan dengan kajian pada subuh. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini. Kenapa? Karena kita semuanya adalah orang-orang yang dipilih atau ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan sholat subuh bersamaan. Dan tadi juga mungkin dijauhi dengan sholat qabliyah subuh, yang mana pahalanya kalau kita pahami, qabliyah subuh itu adalah pahalanya dunia dan seisinya. Inilah keuntungan yang pertama kita dapatkan. Sangat bersyukur sekali. Mungkin dari rekan semuanya, karyawan ini banyak yang rumahnya jauh juga. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian juga saya yakin juga ada yang rumahnya jauh, dengan kesungguhan hati berangkat menuju ke Masjid Baitul Mustaqim PT Alex Jaya. Mudah-mudahan apa yang semua Bapak Ibu lakukan, baik perjalanan atau ibadah yang kita lakukan nanti, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini terselenggara berkat yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada manajemen PT Alex Jaya yang mana mensupport kegiatan-kegiatan dari takmir Masjid Baitul Mustaqim, yang salah satunya yang kita adakan pada pagi hari ini, yang mana sebelumnya awalnya kita merencanakan setiap 3 bulan. Kemudian setelah itu ada kesempatan kita lakukan maju lagi 2 bulan. Dan alhamdulillah pada pagi ini 1 bulan. Dan mudah-mudahan tentunya nanti kita harapkan kita bisa melaksanakan itu secara rutin setiap 1 bulan sekali. Kami mengharapkan tentunya dari rekan semuanya yang hadir, ini adalah kepala seksi atau departemen juga, kami harapkan rekan-rekan semuanya bisa mengajak, mungkin pada pagi hari ini tidak bisa hadir rekan-rekan semuanya atau belum mendapatkan informasi, kami harapkan juga nantinya ke depan bisa mengajak rekan-rekan semuanya. Kita harapkan selain perusahaan ini untuk mencari penghasilan atau mencari nafkah, dan salah satunya juga kita bisa menimba ilmu di perusahaan ini. Dengan demikian maka mudah-mudahan masjid yang ada di perusahaan ini kita makmurkan, mudah-mudahan perusahaan kita juga semakin makmur. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Solehuddin yang
berkenan hadir. Alhamdulillah bisa hadir jauh-jauh dari Kendik. Kemudian juga Bapak Ibu dan juga ada rekan-rekan semuanya dari Dian yang juga sempat hadir. Alhamdulillah. Pada tema kajian subuh pada pagi hari ini temanya adalah banyaknya harta dunia bukan tanda Allah cinta. Ini sangat penting sekali karena kadang kita kalau bekerja orientasinya duit terus dan sebagainya, itu hanya duit. Kalau tidak berupa duit maka tidak berubah, itu namanya harta. Padahal kalau kita paham, harta itu bukan aja itu saja. Justru harta yang berharga adalah harta hidayah yang kita dapatkan seperti pada pagi hari ini. Tidak semuanya orang diberikan, hanya sebagian kecil, itulah harta. Nanti porsinya ini adalah porsinya Ustaz Salahuddin nantinya. Ya. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Takmir Masjid Baitul Masjid yang meluangkan waktunya untuk terselenggaranya acara ini, dan tentunya juga mudah-mudahan yang lainnya juga yang kita tidak sebutkan, terima kasih atas bantuan supportnya. Rangkaian acara ini nanti yang pertama kita membacakan surah Al-Waqiah untuk awal, nanti dipimpin oleh Ustaz Salahuddin. Yang kemudian yang kedua dilanjutkan dengan tausiah. Kemudian selanjutnya diberikan kesempatan untuk tanya jawab terkait dengan materi yang disampaikan. Kemudian setelah itu kita bisa sholat suruh 2 rakaat dan kemudian dilanjutkan istirahat, makan, ya, monggo makan di sini. Kemudian nanti pulang juga kita kasih oleh-oleh berupa sayur dan juga ada telur. Dan alhamdulillah ada rekan kita, tidak tahu yang disebutkan namanya apa tadi, ada yang nyumbang, ada lombok, ada berapa, apa ikan asin dan sebagainya. Saya juga kaget juga loh, ada yang alhamdulillah kita tidak melihat berapapun yang diberikan, tetapi kami bersyukur dengan hati yang ikhlas. Itu adalah salah satu tanda support dari karyawan kita untuk pelaksanaan syiar terkait dengan syiar kita di perusahaan ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk menyingkat waktu, rekan-rekan semuanya, kami persilakan Ustaz Salahuddin untuk yang pertama kita bersama-sama membacakan surat Al-Waqiah dipimpin oleh Ustaz Salahuddin dan dilanjutkan dengan tausiah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Waqiah ini urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadini ahli kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
يعملون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وهميم وذل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون قل الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون والنار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من هميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Para hadirin, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Semoga kita semua diberikan umur yang barokah, amin. Semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah, amin. Semoga utang-utang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Istri kita dijadikan istri yang soleha, suami kita dijadikan suami yang soleh, kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kita, bangunkan kita dari mati yang sementara. Kemudian kita berdoa kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang telah menghidupkan kami kembali. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah hidupkan kita. Coba kalau kita ini sudah mati seterusnya Pak, mungkin tidak bisa sampai sini. Kita syukur kepada Allah
Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan langkah kita menuju satu tempat, yang mana tempat bukan hanya sembarang tempat, tapi tempat yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Baitullah, rumah Allah. Orang datang ke Baitullah di Mekah sana, ingin datang ke sana bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu mengorbankan waktu, harta yang begitu banyak. Kurang lebih kalau sekarang mau berangkat umroh 30 juta, ada yang 33 juta. Kalau VIP, kalau maktur itu kurang lebih 90 juta, 80 juta untuk ingin beribadah di tanah suci sana. Semua masjid-masjid di seluruh dunia ini adalah cabangnya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan ada orang yang hubungannya dengan masjid ini, Allah mencintainya. Kata baginda Nabi, man alifal masjid alifahullah. Barang siapa yang mencintai masjid, Allah mencintainya. Semoga kita dicintai oleh Allah. Dicintai Allah itu mudah. Kita tunaikan perintah-perintah Allah, Allah akan mencintai kita. Dan kita bersyukur kepada Allah, sebelum subuh kita sholat 2 rakaat. Kata baginda Nabi, man shalla raka'atal fajri, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan dunia beserta isinya ini Masya Allah, seluruh dunia, kekayaan dunia. Kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini kebetulan bawa kawan, ini Mas Rahmat dari Papua Timika sana, kuliah di Malang. Saya kebetulan silaturahmi ke rumah, saya bawa ajak ke sini. Itu satu perusahaan saja setiap hari panen emas tembaga itu berton-ton per hari. Sedangkan 1 kilo emas itu berapa kira-kira harganya? Itu baru satu perusahaan. Belum lagi seluruh dunia, di Amerika, di Kanada, di New York, di New Zealand, di Australia, di Cina. Kekayaan seluruh dunia itu, kata baginda Nabi, orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia ini. 2 rakaat sholat sebelum sholat subuh saja. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita semua alhamdulillah bisa merasakan nikmat yang sangat besar daripada nikmat-nikmat yang lain, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat yang lain. Karena nikmat yang lain itu kecil semua. Karena kalau kita mati semuanya akan kita tinggalkan. Akan tetapi nikmat yang besar ini yang kita akan bawa sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman inilah yang bisa menyelamatkan manusia dunia akhirat. Para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini judulnya banyaknya harta dunia bukan tanda Allah cinta. Memang betul, banyaknya harta bukan tanda cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Sebetulnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang hamba-hambanya itu menjadi orang kaya. Allah itu tidak melarang orang itu banyak hartanya. Allah tidak melarang punya rumah mewah. Allah tidak melarang orang itu menjadi miskin. Allah tidak melarang orang itu tinggal di gunung. Tetapi yang diharapkan hadirin di dalam Al-Quran, bagaimana setiap manusia itu punya standarisasi kehidupan. Bagaimana kita punya standarisasi kehidupan ini supaya kita sukses bahagia dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Bagaimana caranya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, wal asri, kata Allah demi masa
Demi masa, kata para ulama, masa terbagi menjadi 3 bagian. Masa terdahulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa terdahulu sudah lewat. Siapa masa terdahulu kata para ulama? Masa terdahulu yaitu masanya para nabi alaihi salatu wassalam, masanya para sahabat, kemudian masanya para tabi'in. Itu masa-masa terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang yang sukses, siapa orang yang gagal, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Dan itu sudah tertera dalam Al-Qur'an. Masa-masa terdahulu siapa orang yang gagal, siapa orang yang sukses, Allah telah jelaskan. Siapa yang orang yang telah sukses itu? An'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang yang telah bahagia, yang Allah telah berikan nikmat satu, para nabi alaihi salatu wassalam. Jadi para nabi itu hidupnya tidak ada yang gagal, Pak. Walaupun nabi ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi pejabat. Ada nabi yang kaya jadi pejabat. Siapa? Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Bukan hanya jadi pejabat, jin-jin saja jadi mengabdi, berkhidmat kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, paling miskin. Tidak ada di permukaan bumi ini yang paling miskin kecuali Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Rumahnya itu atapnya langsung dari langit. Rumahnya atapnya dari apa? Langit. Lantainya langsung bumi. Insya Allah kalau karyawan semua jamaah rumahnya besar-besar, saya yakin. Ya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu, hadirin yang mulia, dikatakan tidak gagal hidupnya. Ada satu nabi juga yang dibunuh oleh kaumnya, yaitu Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, digergaji oleh kaumnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaannya apakah para nabi itu gagal hidup apa bagaimana? Tidak, semuanya para nabi itu sukses karena Allah mengatakan an'amta alaihim, orang-orang yang telah diberikan nikmat pertama kali siapa? Minan nabiyyin, yaitu golongan para nabi alaihi salatu wassalam. Itulah orang-orang terdahulu. Siapa orang yang gagal? Orang yang gagal salah satunya pengikut-pengikutnya Fir'aun, pengikut-pengikutnya Qarun, pengikut-pengikutnya Haman. Itulah orang-orang yang gagal. Bagaimana Fir'aun? Diceritakan dia raja, punya kekuasaan, punya harta benda, tapi ingkar kepada Allah. Nabi Musa datang kepadanya, dia ingkar kepada Allah, binasakan dia. Begitu juga Namrud, raja, Qarun, banyak harta, Allah binasakan. Kenapa? Karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, masa sekarang pada saat ini yang berjalan pada waktu, pada apa yang harus kita lakukan, dan masa yang akan datang. Karena Allah Ta'ala mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia, kata Allah, merugi, akan celaka, akan binasa, tidak akan bahagia, hidupnya tidak akan tenang. Walaupun punya harta benda, walaupun punya banyak harta. Berapa banyak di luar negeri sana orang-orang yang punya rumah mewah. Kalau di Singapura sana rumahnya rata-rata apartemen, dari lantai 1 rumah itu, punya rumah itu lantai berapa? Lantainya 15 rumahnya, Masya Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak mengatakan ketika memiliki harta banyak bahagia, tidak. Malahan kata Allah, ad-dunya mal'unun, dunia ini terlaknat. Wa mal'unatun ma fiha, dan terlaknat pula di dalamnya. Bukan hanya dunia terlaknat, tapi terlaknat pula di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kalau kita gunakan untuk Allah, harta itu akan manfaat. Sebagaimana siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Sebagai siapa? Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Karena waktu awal-awal mula Islam, yang memerdekakan budak-budak yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala.
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ketika bersedekah perang Tabuk, Sayyidina Utsman ini menyiapkan 1000 onta. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, setiap manusia pasti akan mengalami kerugian, kesengsaraan, baik dunia maupun akhirat. Siapa yang tidak akan rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu. Orang yang tidak rugi satu, kata Allah, amanu, iman kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, dia tidak akan rugi. Mau orang kaya, banyak uangnya, maupun tidak banyak uangnya. Salah satu guru saya mengatakan, sesungguhnya hidup susah itu bukan karena hidup tinggal di gubuk, tapi hidup susah itu karena lemahnya iman. Karena lemahnya iman. Bukan masalah dia tinggal di gubuk, rumah pas-pasan, bukan. Nabi itu selepas berdakwah, Nabi itu waktu pertama kali nikah dengan Khadijah dan lain sebagainya, hartanya melimpah, tapi digunakan untuk korban untuk agama, sehingga hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW sederhana. Dan itu pilihan baginda Nabi Muhammad SAW. Rumah Nabi, kata Nabi SAW, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Gimana mengatakan rumah surgaku? Kalau baginda Nabi tidur di ruang tempat Nabi SAW, di ujung kaki sampai kepala, temboknya itu sampai. Kalau kita kamar kita saja, insya Allah 4x3, ya Bang. Kamar kita tuh 4x3. Itu pun satu rumah 3 kamar rata-rata. Ada yang punya rumah lantai 2, insya Allah. Rumah Nabi, tapi itu pun Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sampai ada satu sahabat yang senantiasa mengajarkan hadis Nabi SAW, namanya sahabat Abu Darda. Abu Darda, masya Allah, hidupnya miskin, tidak punya apa-apa. Sampai hidupnya sederhana, tapi kemiskinan para sahabat itu memang dibuat, bukan karena memang keadaan miskin. Para sahabat itu, dunia datang kepada para sahabat. Sahabat itu saya baca dalam kitab Hayatus Sahabah, sahabat itu buang air kecil atau buang hajat besar, tahu hajat besar, buang air besar, itu ada tikus membawa kepingan emas perak kepada sahabat. Kedua kalinya bawa lagi, ketiga kalinya bawa lagi, sampai ke-7 kali, yang ke-8 kalinya bawa kantongnya. Kemudian sama sahabat ini, selepas selesai buang hajat, dimasukkan kantongnya, dibawa kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tadi saya itu buang hajat, tapi tiba-tiba ada seekor tikus bawa ini kepingan emas dirham sampai 7 kali, sampai 1 kantong. Kata baginda Nabi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, istri kita sehat itu rezeki yang besar. Anak kita sehat itu rezeki yang besar. Kita bisa sehat ini, bisa duduk di sini sekarang, rezeki yang sangat besar. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di pagi hari antara suami istri baik, yang dimakan 1 hari itu ada, yang dimakan 1 hari itu apa? Ada, cukup dimakan 1 hari. Kata baginda Nabi, sesungguhnya dia telah mendapatkan dunia beserta isinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini kalau ingin bahagia hanya satu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang mengatakan saya susah begini, susah begitu, karena dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman itu hatinya akan tenang apabila ingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya ingat Allah, hati itu akan tenang. Kalau tidak ingat Allah, pasti hidup gelisah walaupun banyak uang. Berapa banyak orang yang korupsi di atas sana, bukan tidak banyak uang, usahanya banyak. Saya pernah ikut salah satu wali kota jadi imam masjidnya, kurang lebih hampir 2 tahun di Sumatera. Beliau sekarang jadi wali kota Bengkulu, Bapak Helmi Hasan. Beberapa saudaranya saya ngelihat, para pejabat kanan kiri,
Itu kalau tidur ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, tidur itu rata-rata jam 12 malam ke atas. Tidak bisa tidur, susah mau tidur. Laporan, camat ini, camat itu, dan lain sebagainya. Sampai ngajak saya itu begadang setiap malam. Saya bilang, kalau saya tidak kuat, itu ajib tuh. Mereka tuh kuat begadang dan lain sebagainya, mikirkan ini. Kenapa? Walaupun tidur di hotel bintang 5, kenapa sampai tidak bisa tidur? Apa masalahnya? Masalahnya itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi masalah. Kalau orang itu imannya benar kepada Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dan kita ini Masya Allah hari-hari itu menyebut nama Allah berapa kali. Makanya kita ini supaya senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala harus diimbangi dengan doa masnunah setiap hari. Contohnya, kita setiap hari bangun tidur nyebut nama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Mau makan nyebut Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Sudah makan nyebut Allah lagi, alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kami, memberikan makan kepada kami. Masya Allah. Makan saja ingat siapa? Allah. Bukan kalau kita masuk bakso Probolinggo, bakso Edi, pas alhamdulillah enak sekali baksonya, bukan, tapi alhamdulillah. Masuk WC saja ingat Allah, Allahumma, coba bayangkan, inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, berlindung kepada Allah dari hal yang buruk, dari jin, baik dari syaitan dan lain sebagainya. Keluar pun berdoa kepada Allah, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Waduh Pak Ustadz, kebanyakan doanya, satu pun ada yang hafal saya. Masya Allah. Saya pernah ngaji salah satu Habib Hashim namanya. Kata beliau, gimana ini orang kampung, orang desa, apalagi orang pegunungan ini, tidak ngaji, tidak mondok, tidak pernah ikut kajian, mau doa bagaimana? Doa kumpul sama istri aja tidak bisa. Kata beliau, kata para ulama itu, dikutip, minimalnya bagaimana kita ingat Allah? Setiap melakukan apapun ucapkanlah bismillah. Sesudah melakukan apa? Alhamdulillah. Kumpul sama istri, bismillah. Sesudahnya apa? Alhamdulillah. Semoga barokah, amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menyebut nama Allah, hatinya itu tenang. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dibacakan ayat suci Al-Quran, zadathum imana, bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dianjurkan kalau kita baca Quran sebelum subuh, pasti hidupnya tenang. Pagi hari kita mau kerja, apapun aktivitas kita, kalau kita sebelum subuh baca Quran, pasti hidupnya akan tenang. Kata-katanya akan penuh dengan kata hikmah. Orang yang baca Quran sebelum subuh. Siapa yang mengatakan ini? Salah satu syekh daripada penulis kitab, namanya kitab Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah itu penulisnya namanya Syekh Maulana Yusuf Al-Kandalawi. Maulana Yusuf Al-Kandalawi punya ayah namanya Syekh Maulana Ilyas Al-Kandalawi. Beliau mengatakan barang siapa membaca Al-Quran sebelum subuh, maka hidupnya akan diberikan ketenangan dan kata-katanya akan penuh dengan hikmah. Membaca Quran kapan? Sebelum subuh. Makanya tadi saya baca Al-Quran ketika awal mula sholat, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila.
suruh bangun tahajud. Bukan hanya sebulan sekali ikut kajian di sini, tapi setiap hari. Insyaallah hadirin. Nah, ini kita praktekkan hadirin yang mulia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, tidak tertipu dalam keadaan-keadaan duniawi ini. Yang kedua kata Allah apa? Wa amilus solihat, harus beramal soleh. Beramal soleh bagaimana caranya? Ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Sampai ada salah satu ulama guru Al-Azhar mengatakan, barang siapa yang minum saja ikut cara Nabi tidak akan keluar dari tubuhnya kecuali dia melakukan ketaatan kepada Allah. Bagaimana cara ikut minum cara Nabi? Misalnya ini satu gelas, kita pegang seperti ini. Nabi itu kalau minum 3 tegukan. Bismillah. Saya praktekkan ya. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian tegukan yang kedua, Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ngajar hadis waktu saya belajar di Pakistan tuh kayak gitu. Guru-guru saya tuh kalau setiap mengajarkan suatu hadis langsung dipraktekkan. Karena apa? Ijazah termasuk sanatul hadis itu seperti itu. Supaya apa? Dipraktekkan. Karena kita ngaji-ngaji kalau tidak dipraktekkan apa manfaatnya coba? Sampai Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak menambah hafalan Quranku sebelum aku mengamalkan ayat-ayat tersebut. Masya Allah. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Jadi kata para pakar-pakar hadis, tidak akan keluar dari tubuhnya yang minum ikut cara sunnah. Ikut cara sunnah. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, dan buru-buru. Kemudian dianjurkan sebagian Nabi SAW kalau minum duduk. Minumnya apa? Duduk, jangan berdiri. Apalagi minumnya pakai tangan kiri lagi. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, beramal soleh ikut cara sunnah. Masuk rumah, ucapkan salam. Barang siapa kata Nabi, man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang masuk rumah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah menjamin kehidupannya. Jadi masuk rumah ucapkan salam. Istri lagi ribut begini begitu, karena kalau frekuensi wanita tuh kalau udah ngomong cepat ini gitu. Itu masuk rumah ucapkan salam, pasti Allah akan lembutkan hatinya. Masuk rumah ucapkan salam. Ada satu sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah kerja ya Rasulullah, tapi penghasilan saya tidak pernah cukup. Jadi saya senantiasa cerewet dan lain sebagainya. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Ketika kamu masuk rumah, sebelum salam kamu baca sholawat kepadaku dan berdoa. Allahumma inni as'aluka khairal mawlaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Ketahuan Ustaz, kelancengan jangan Madura. Hibon bismillahirrahmanirrahim, masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat lain, barang siapa mengucapkan salam masuk rumah, Allah akan jadikan rumahnya rumah yang barokah. Kita praktekkan Bapak-bapak Ibu, insyaallah. Praktekkan. Jangan hanya sekedar ngaji masuk kanan keluar kiri. Karena ini ngajinya apa? Tidak ditulis, tidak gimana gitu kan. Jadi harus betul-betul ingat. Saya ulang-ulang itu maksudnya apa? Supaya ingat. Karena baginda Nabi kalau berbicara itu mengulang sampai 3 kali. Diulang sampai berapa kali? 3 kali. Ini termasuk metode menghafalkan Quran di rumah kita sama anak-anak kita. Jadi kalau masuk rumah ucapkan apa? Salam. Kata baginda Nabi, orang yang masuk rumah dengan ucapkan salam, Allah akan datangkan barokah. Kemudian naik kendaraan ikut cara Nabi. Gimana? Bismillah, alhamdulillah. Duduknya katanya Bismillah, alhamdulillah. Kemudian baca doa, Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ada buku doa-doa Mas Sunnah itu 24 jam di toko-toko kitab dijual. Bapak-bapak bisa beli sedikit demi sedikit, satu hari satu doa, 2 hari sekali satu doa dihafalkan.
doa, kemudian doa masuk kampung kita, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, panjang. Jadi kalau hidup kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, setiap amalnya akan dapatkan pahala. Sholat itu wajib, tapi sunnahnya berjamaah. Sunnahnya apa? Berjamaah. Pakai baju itu wajib. Dari mana? Dari pusar sampai lutut. Sunnahnya apa? Menutup aurat seluruh tubuh. Bagi laki-laki, apalagi sholatnya pakai miswak, siwak. Barang siapa yang sholat 2 rakaat bisiwakin, dengan siwak, afdhalu min sholati sab'ina raka'atin, lebih utama daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Ada enggak sholat tahajud bapak-bapak ibu-ibu tadi malam 70 rakaat sebelum ke sini? Belum ada yang mampu. Tapi kalau kita tambah pakai siwak, para habaib, para kiai, para ulama-ulama itu kalau sholat pakai siwak. Saya alhamdulillah semenjak waktu saya mondok masih kecil, kelas 1 sanawiyah, mondoknya di situ Bondo dulu. Jadi baru 1 bulan sakit gigi, wakit luar biasa. Bapak-bapak pernah pasti sakit gigi. Kalau sakit gigi itu walaupun dinasehatin bagaimanapun sudah tidak masuk, wakitnya luar biasa ya. Wah, luar biasa. Saya mau berobat, izin Pak Ustadz, keamanan mau berobat ke puskesmas. Kata Ustadz, sudah tidak usah berobat. Apa Ustadz? Kamu beli siwak di koperasi sana, kamu setiap wudhu, setiap sholat, inda sholatin, inda wudhuin, ketika kamu hendak wudhu dan sholat pakai siwak. Bukan berarti pengganti pakai siwak itu sikat gigi, bukan. Itu khusus baginda Nabi Muhammad SAW bangun tidur pakai siwak, wudhu pakai siwak, sholat menurut mazhab Syafi'i itu setiap sholat pakai siwak. Tapi menurut Indah Hanafi bahwasanya hadis tersebut penggunaannya indal wudhu, ketika wudhu. Dan orang yang pakai siwak tidak akan pernah sakit gigi, yang istiqomah dan mencerdaskan pikiran, menyehatkan mulut, memberikan cahaya nur, banyak fadilah-fadilahnya. Buka kitab tentang keutamaan siwak, apalagi zaman sekarang, thread Google, Mbah Google kan. Nah, kata kawan saya, tidak ada kamus tercepat kecuali Google. Apa yang tidak bisa sekarang? Kamus bahasa Arab, bahasa Inggris, Urdu, segala macam, semua bahasa ada. Kita lihat, hidup dengan cara sunnah nilainya besar. Makanya judulnya apa? Harta dunia bukan Allah cinta. Memang dunia ini tidak diberikan kepada orang beriman, karena dunia ini kecil sekali. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, surganya orang yang iman sekecil-kecilnya iman. Imannya itu sebiji zarrah katanya, iman yang paling kecil. Allah akan lipat gandakan surganya 10 kali lipat di akhirnya Allah Ta'ala. Itu baru sekecil-kecilnya. Gimana kalau imannya besar? Dia menjaga imannya, menjaga sholatnya, menjaga zakatnya, sedekahnya, puasa, haji, umrah, bersilaturahim, baik kepada istrinya, istrinya baik kepada suaminya, menjaga anaknya dengan baik. Apa enggak punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka penting kita hidup dengan cara sunnah, makan pun cara sunnah. Walaupun sudah tua bapak-bapak ibu-ibu, kalau perlu itu kalau makan di rumahnya saling suapin istrinya itu, disuapin. Walaupun sudah nenek-nenek, tidak apa-apa. Itu sunnah Nabi. Dan Nabi itu kalau makan dengan istrinya itu satu nampan. Ini bukan film India. Iya, kabi husi kabi gem. Nah, sudah bukan itu. Ini sunnah Nabi yang tidak pernah dilakukan. Kata Pak Haji Helmi waktu saya bareng sama beliau, umroh kan pernah tahun 2018. Itu Ustadz, ada kepala dinas ibu-ibu, sebentar-sebentar mau pisah aja sama suaminya. Kata Pak Helmi, ibu ini tidak pernah makan satu nampan sama suaminya, sehingga ribut terus. Coba sekali-kali makan satu nampan sama suaminya, insya Allah hidupnya akan berkah, hidupnya akan tenang. Betul itu, dipraktekkan. 1 bulan kemudian hamil sudah, Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, perlu dipraktekkan di rumah itu.
Nabi SAW itu kalau minum sesuatu, itu sisanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha itu diminum oleh baginda Nabi. Di mana bekas bibirnya Sayyidatina Aisyah, disitulah diminum oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu romantis kepada istrinya, jangan kita merengut pada istrinya, karena dia tidak ngamuk istrinya. Ini penting hidup cara sunnah, makan dengan cara sunnah, masuk masjid dengan cara sunnah. Gimana masuk masjid dengan cara sunnah? Dengan kaki kanan. Harus diingat tuh. Tadi saya sudah masuk masjid, kanan apa kiri ya? Itu dipraktekkan kayak kita sekolah TK itu, Pak. Itu kalau sekolah TK itu dipraktekkan sama ibu gurunya. Ayo nak, kita ke kanan, masuk kanan dulu, ucapkan salam dulu. Sama kita ini. TK juga, taman kakek-kakek tapi. Kalau masuk masjid dilatih dengan kaki kanan. Turunnya itu dengan kaki kiri. Supaya apa? Amal saya ini sunnah, 24 jam itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan ikut sunnah, safarnya ikut sunnah, mau kerja ikut sunnah, mau makan minum cara sunnah, masuk masjid ikut cara sunnah, masuk ladang pun masuk ikut cara sunnah. Kata baginda Nabi, kalau kamu masuk ladang kamu, bacalah Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian kalau saya baca buku ini, dalam itu dan sudah di bab doa-doa masnun itu ada, barang siapa yang ketika masuk pasar baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan ditulis 1000 kebaikan. Masuk pasar itu dapat kebaikan. Padahal kata baginda Nabi, habul bilad masajiduha wa abghadul bilad aswaquha. Tempat yang dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Itu pun kata baginda Nabi, tempat yang paling buruk kalau kita masuk pasar dengan doa mendapatkan 1000 kebaikan. Jadi semua bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu. Tidak ada yang tidak bernilaikan ibadah. Lihat istri kita. Dalam sebuah kitab dijelaskan, lihat istri kita tuh pahala. Kalau ngelihat istri orang neraka itu. Ngelihat istri kita, makanya jangan lihat istri orang, lihat istri kita. Kalau pandang istri kita banyak-banyak. Biar apa? Nilai-nilai kecantikan wanita itu hanya istri kita saja. Kenapa orang itu banyak masalah ini dan lain sebagainya? Karena banyak melihat istri orang. Kata para ulama, Anda ini, waktu saya ngaji, salah satu guru saya di Lampung sana, pimpinan pesantren Al-Kiram yang mondok kurang lebih 1000, itu masjidnya, tempat pertemuannya itu 1 hektar masjidnya. Kata beliau itu salah satunya penyebab sholat tidak khusyuk yaitu senantiasa melihat wanita yang bukan mahramnya. Itu salah satu penyebab daripada dicabutnya kenikmatan sholat khusyuk. Bagaimana untuk mewujudkan kita bisa mengamalkan iman secara sempurna? Kalau dijabarkan iman itu apa? Iman kepada Allah, Rasulullah, kitab Allah. Wah, 1 hari tidak selesai. Karena ada sendiri kitabnya. Kitab kalau ada belajar di pesantren ada Aqidatul Awam segala macam, kitab Kifayatul Awam tentang akidah iman. Saya ringkas-ringkas saja. Kedua sunnah. Yang ketiga, untuk mendapatkan yang dua supaya kita tidak rugi dunia akhirat. Yang ketiga kata Allah, wa tawasau bil haq. Harus menyampaikan perkara yang benar. Alhamdulillah di Masjid Pabrik Aratek ini, semoga pabrik kita diberkahi oleh Allah, dimudahkan semuanya, dijaga oleh Allah Subhanahu. Dan alhamdulillah pabrik Aratek ini sudah silaturahim ke pondok saya 3 kali, alhamdulillah. Dari awal bangun musola, sekarang bangun asrama pesantren, itu semua berkat dari pabrik Aratek, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu, harus kita dakwah, harus menyampaikan. Dan ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang besar, harus kita menyampaikan ini agama. Kita adalah hamba Allah karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Nabi adalah penutupnya para nabi. Nabi itu hanya umurnya 63 tahun. Dan tugas Nabi dakwah hanya 23 tahun saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, tidak akan ada nabi lagi selepas baginda Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, maka tanggung jawab kenabian baginda Nabi, setiap umat Islam kita ini berkewajiban untuk menyampaikan. Sehingga Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kerjasama dengan dewan dakwah dan lain sebagainya. Kenapa? Kita harus dakwah. Berdakwah tidak harus jadi orang alim, berdakwah tidak harus nunggu hafal Quran, tapi berdakwah cukup mengajak ayo sholat, cukup satu kata ayo sholat. Statusnya ayo sholat subuh, statusnya ayo sholat asar, ayo sholat maghrib, isya, subuh. Sehingga setiap orang teringat yang dibaca, ingat Allah, sehingga kita pun mendapatkan pahalanya. Wong Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dari keluargamu dari api neraka. Jadi tidak masing-masing, jaga diri saya, diri istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, keluarga saya. Itu yang harus kita ingatkan, keluarga kita, istri kita, anak-anak. Kita wajib memberikan peringatan. Jangan bilang nafsi-nafsi, tidak. Di akhirat tidak ada yang nafsi-nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Ketika di dunia tidak saling beriman, tidak ada ketaatan kepada Allah, ibu sama anaknya tidak kenal, orang tua sama anak tidak kenal, sudah berpisah masing-masing. Allahu Akbar. Ini tanggung jawab kepada diri kita. Satu, tanggung jawab diri kita, tanggung jawab pada keluarga kita. Ini penting bagi kita mengamalkan perintah Allah. Kalau tidak, nanti kita dituntut. Istri kita tiba-tiba punya jatah masuk neraka, naudzubillah. Ketika mau masuk neraka, kemudian Allah mengatakan alam ya'tikum nadhir, apakah ada yang berikan peringatan kepada kamu, datang kepada kamu memberikan peringatan? Kalau dia mengatakan, suami saya ya Allah rajin tahajud, rajin duha, rajin bersedekah, menjaga sholat 5 waktu, tapi suami saya tidak pernah menegur saya, suami saya tidak pernah mengajak saya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab tariknya istri itu, maka suaminya yang punya jatah masuk surga dimasukkan neraka dulu. Kenapa? Karena tidak pernah mengingatkan kepada keluarganya. Harus sayang. Kalau kita sayang kepada keluarga kita karena ekonomi, maka harus lebih sayang lagi karena akhiratnya. Nasib akhiratnya ibu kita, nasib akhiratnya istri kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Harus kita pikirkan ibu kita, saudara kita, keluarga kita. Kemudian tanggung jawab untuk berdakwah kepada siapa? Wa anzir ashiratakal aqrabin, memberikan peringatan kepada kerabat dekat kita. Nabi SAW ketika turun ayat ini, Nabi SAW mengumpulkan kerabat-kerabat dekatnya, mengumpulkan sahabat keluarganya, Bani Hashim, Bani Muthalib, dikumpulkan sama Nabi SAW. Wahai Bani Hashim, wahai Bani Muthalib, aku Muhammadur Rasulullah, utusan Allah, inni Rasulullah, aku sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya terdiam, tak ada yang menjawab. Siapa yang menjawab? Abu Talib radhiyallahu, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Ali waktu kecil, masih muda, apa kata Ali? Saya ya Rasulullah yang akan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah mengulangi dai ke dakwah 2 kalinya. Sayyidina Ali pun menjawab. 3 kalinya baru Sayyidina Ali. Permasalahannya itu bukan sebanyaknya orang ikut, tapi kewajiban kita menyampaikan kepada kerabat-kerabat kita. Itu pun mendakwakan harus hikmah, tidak boleh dengan kasar. Faqulalahu qaulal layyina, dengan lemah lembut. Tugas yang ketiga, litunzira ummal qura liman haulaha, memberikan peringatan kepada tetangga-tetangga kita. Dulu Pak, ada orang jogging, orang-orang Eropa ngajarkan kita jogging, jalan pagi, jalan sana, jalan sini, ya Pak. Satu orang ku contoh, tebarkan, ayo Pak jalan. Satu lagi, yuk jalan-jalan. Sekarang di kita itu subuh belum pernah nyapa sama orang. Assalamualaikum, masya Allah, sehat Pak, ayo ke masjid. Nah, jalan. Assalamualaikum, masya Allah, sehat Pak, ayo ke masjid. Sampai di Singapura itu kemarin saya ke sana itu orang-orang Islam itu kebiasaannya itu masya Allah.
mengucapkan salam padahal jauh dari rumah ke masjid, kurang lebih 1,5 kilo jalan kaki, itu pun sama-sama tebarkan salam. Maka penting bagi kita kan, apalagi kita kebiasaan di Probolinggo, pasarnya apa? Jam 2 sudah buka pasar, iya Bang, jam 2 sudah buka. Maka kita tebarkan salam, ajak sholat sehingga masjid-masjid penuh. Kemudian yang keempat, kata Allah, tanggung jawab kita, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini dilatih oleh Allah menjadi umat yang terbaik, harus menyampaikan kebaikan. Alhamdulillah di pabrik kita sudah menyelenggarakan ini kajian rutin setiap bulan 1 kali ini. Alhamdulillah memberikan nasihat, inspirasi kepada kita untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kata Allah, supaya manusia tidak rugi, 1 iman, 2 beramal soleh ikut cara sunnah, yang ketiga harus berdakwah, yang keempat harus ada dalam diri setiap manusia, wa tawasau bis sabr, memberikan peringatan dengan sabar. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh mudah emosi, harus sabar, tahan nafsu kita, tahan amarah kita. Walaupun istri kita ngomel setengah jam, diam saja Pak. Betul ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab dikatakan setan saja kalau Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala lewat, itu setan takut melewati langkah yang dilewati Sayyidina Umar. Tapi ketika Sayyidina Umar masuk rumah, istrinya ngomel-ngomel, diam saja. Betul, karena perjuangan istri itu lebih besar daripada perjuangan kita. Istri itu Pak, Masya Allah Pak, sudah capek melahirkan untuk kita, sudah masak, selepas masak nyapu rumah, didik anak, nyuci lagi, macam-macam kerjaannya itu, melipat baju ini. Saya coba praktekkan itu, sakit langsung Pak. Iya, kata saya mau nemanin ibu dulu, ibu sakit. Ya udah, apa-apa, 2 hari, anak-anak sama saya 4, pusing kepala saya. Iya betul, istri itu luar biasa, itu pun setiap malam kita deketin terus Pak. Jogging setiap malam. Maka penting hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus sabar. Dengan sabar apa? Untuk dakwah, untuk iman kepada Allah. Sabar, sampai kapan sabarnya? Mudah saja, sampai kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kembali kepada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyaknya harta itu hadirin bukan karena dicintai oleh Allah. Oh, rezeki saya melimpah, rumah saya banyak. Karena ada satu memang punya rumah tuh 10 rumah. Sampai kalau di Jakarta itu, saya pernah datang ke rumahnya Pak Zainuddin, adiknya Pak Zulkifli itu. Punya rumah mewah Pak, tidak ditempatin. Yang nempatin siapa? Satpam sama tukang bersih-bersih. Yang kaya siapa kira-kira coba? Hah? Satpamnya. Ya Allah, saya ke Jakarta tuh rutin, setahun sekali ngisi di Jakarta Timur. Dibawa silaturahmi ke rumahnya, ada jamaah masjid pembantu ke masjid. Ayo Ustaz ke rumah. Dibawa ke rumah. Wah, besar sekali rumah sampean. Ini bukan rumah saya. Rumah saya di Jawa Timur sana. Ini rumah juragan saya katanya. Di mana juragannya? Ya, biasa. Juragan saya di Jepang, tidak pernah pulang katanya. Jawabnya. Punya rumah mewah, yang kaya siapa? Pembantunya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, dunia tambah banyak itu tambah menyempitkan kehidupan manusia, tambah banyak usahanya, ya tambah ruwet. Supaya tidak ruwet, bagaimana hadirin, bahwa dunia itu dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir itu kan ada prinsip para ulama, ya kan harus kita kaya. Ya kaya boleh, tapi kalau Syekh Abdul Qadir itu memang kekayaannya, hartanya, hatinya tidak terbesit sedikit pun. Sampai ada orang sakit, kemudian ibunya mimpi obatnya itu makan hatinya kudanya Syekh Abdul Qadir, 40 kuda terbaiknya. Matur sama Syekh Abdul Qadir, wahai Tuhan, saya mimpi anak saya sakit lama, obatnya itu makan hati kudanya jenengan katanya. Kata Syekh Abdul Qadir, sembelih semua kuda, kasihkan hatinya sama ibu ini. Masya Allah. Coba Bang, ada enggak seperti itu? Ada orang datang, Pak, mobil sama itu bagus sekali. Wis tak kasihkan, ada seperti itu. Ya mana?
Oh, kita sedekah jadi cari yang paling kecil ya. Inilah perbedaan kita. Sehingga apa? Kita ini terlalu cinta sama dunia. Dalam surah Al-Fajr saya baca tadi, kalla bal tuhibbunal mala hubban jamma. Kita ini kalau cinta dunia itu Masya Allah berlebihan. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau ngitung duit itu, apalagi merah tuh, seneng itu. Kalau ngitung puluhan ribu, tak duit pasti karena sudah manusia itu seperti itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya la'ibu walah. Inilah dunia. Kita harus latih diri kita. Tidak dilarang, kata para ulama, dunia itu cukup di ATM saja dan di dompet dan di saku saja. Itu jangan masuk hati. Tak apa-apa di dompet isinya ratusan juta, miliaran, tak masalah. Yang penting jangan masuk hati. Sudah tidak punya, sudah miskin, masih cinta dunia lagi. Allah. Ini penting bagi kita melatih. Karena dunia ini kita akan tinggalkan semua. Coba sekarang kita lihat bencana di mana-mana. Apartemen hancur, rumah hancur, semua habis. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, semuanya kita tinggalkan kecuali yang 4 tadi. Amanu wa amilus salihat. Yang ketiga apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini yang kita bawa. Biar ada bekalnya, karena tidak semua ada yang hafal surat ini, maka kita hafalkan sebelum kita tutup tanya jawab. Saya baca satu ayat, ibu-ibu, bapak-bapak baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya belum sarapan ya. Ayo sama-sama. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Semoga ngaji kita bareng pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan istiqomah oleh Allah, alhamdulillah, dengan berkat kerjasama Dewan Dewa Aratek di kota Probolinggo khususnya. Sekarang sudah mulai ada gerakan subuh berjamaah di Dringu, sudah mulai beberapa masjid sudah mulai banyak ngaji bareng. Tadi malam saya di Masjid Al-Huda, daerah apa namanya itu, di tempatnya Pak Dodi itu. Terus sudah mulai banyak di masjid-masjid. Ini kita harus dukung bersama. Kalau kita tidak bisa korban harta, minimal korban perasaan. Gimana kalau masih perasaan? Kita dukung bersama, kita wujudkan. Kita dukung bersama, jangan sampai kita gembosin. Jangan apa? Gembosin. Orang yang gembosin ini nanti di akhirat bersama Abu Lahab, Abu Jahal. Betul ini. Abu Lahab itu kenapa sampai dicantumkan di Al-Quran? Karena Abu Lahab itu kerjanya gembosin baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW dakwah, Abu Lahab di belakangnya. Istrinya pun di belakangnya. Bohong Muhammad bohong. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pun ikut masuk neraka. Jangan sampai gembosin. Minimal di sini dukung. Kalau dukung 1000%, nanti karyawan ikut semua, pahalanya besar bagi kita. Capek, siapa yang tidak capek? Apalagi panitia, menyiapkan sayur ini segala macam, cek sound system, mengumpulkan ini, capek memang. Tapi di akhirat pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Nggih. Ala faumingkum. Ada yang ditanyakan apa? Dari bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang ditanyakan, Bang? Kayaknya kita silakan hukum diberikan langsung kesempatan. Ada yang bertanya? kayaknya cerdas semua, sudah paham semua. Kayaknya sangat bermanfaat sekali ya. Jadi apa
yang tadi disampaikan, pencerahan bagi kita semuanya. Dan yang lebih penting adalah praktek. Nah, yang praktek sedikit demi sedikit kita praktekkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menambah keimanan kita. Karena kalau tidak dipraktekkan, lama-lama hidayah itu hilang. Ya, jadi kalau kita membiasakan diri tadi, ada disebutkan yang pertama iman dan hidup dengan sunnah. Yang ketiga kita belajar tidak pasti yang kita lakukan seperti ini. Nanti misalkan semuanya menyampaikan artinya kita jadi bina diajak satu persatu, insya Allah nanti LATF ini isinya tidak cukup nanti. Jadi yang kita harapkan. Jadi kita kerja itu bukan yang bijak, tapi kita juga sikap dengan baik. Oke, yang apa tadi menyampaikan kebaikan dengan cara yang sabar juga. Jadi kita tidak perlu memaksa sesuatu, tapi bagaimana kita mencontohkan dan melakukan kesabaran agar rekan-rekan kita, teman-teman kita bisa bergabung, dan itulah apa yang menjadi harapan kita semuanya. Kita jangan hanya terpaku melaksanakan ibadah untuk diri dalam sendiri. Sudah sepatutnya kita mengajak yang lainnya, walaupun tidak bisa berbesar, kalau tidak bisa dengan uang, dengan Masya Allah. maka kita dengan doa kita dan sebagainya kita alhamdulillah. Ada yang mau bertanya, mau bertanya? Waalaikumsalam. Terkait dengan orang-orang yang istirahat, Allah berikan kenikmatan berupa harta, berupa kenikmatan dunia. Orang tersebut malah jauh dari Allah. Maka masuk ke dunia seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia diberikan harta, kenikmatan, sehat dia, tidak pernah sakit. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Dikatakan tuh 300 tahun selama menjabat. Berapa ratus puluh tahun? Kalau di Indonesia masih 10 tahun. Fir'aun itu 300 tahun menjabat itu tidak pernah sakit. Itu didatangin sama Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun, ini kamu dapat jatah dari Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, kalau kamu taat kepada Allah, kamu masuk Islam, jatah kamu ditambah 300 tahun lagi. Jatahnya di berapa tambah berapa tahun? 300 lagi, 2 periode lah itu. Maka karena Perdana Menteri segala macam bisikan yang menyebabkan Fir'aun ingkar kepada Allah Subhanahu. Maka orang-orang kafir diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia ini memang karena dia baik di dunia. Allah berikan semua fasilitas, dia tidak pernah sakit, sehat. Makanya sekarang penemuan-penemuan hebat, obat-obat terbaik kan termasuk dari Cina dan lain sebagainya. Diberikan semua, dunia ini sehat, usahanya lancar. Padahal dia tidak pernah sholat. Maka nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Maka tadi kita disampaikan bahwasanya orang beriman pahalanya di mana? Di akhirat. Maka kita bersabar. Semoga bermanfaat. Insyaallah. Mungkin cukup sekian. Ada lagi satu lagi saya kasih kesempatan. Ada? Kalau tidak ada kayaknya ini orang berdiri sendiri semuanya. Alhamdulillah, kajian subuh telah dilaksanakan. Selanjutnya nanti kita melaksanakan sholat subuh, dan setelah itu kami sediakan makan untuk bersilaturahmi bersama, dan setelah itu kita kasih oleh sini sayur, dan mudah-mudahan nanti bisa dimasak di rumah, dan mudah-mudahan juga suami istri jadi luput. Kami dari Takmir Masjid Baitul Safi di daerah saya, mohon maaf yang sebelumnya apabila dalam pelaksanaan ini ada kurang lebihnya, dan terima kasih semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan acara Jum'ah tersebut. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ada benarnya semata-mata dari Allah, kekurangannya dari saya pribadi. Mencandren mutura kecepot gula merah, salah lapor gula nyon seborah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.